Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Pangarsanipun para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, bapak ibu sedaya calon jamaah haji tahun 2027. Insyaallah tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados mau habis ini ya. Pakai ini aja. Alhamdulillah kita sakit makempal mriki kanthi kondisi sehat sedaya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Mugi-mugi kanthi sehat menika samangke saged tetep njagi kesehatanipun ngantos dumuginipun wekdal tindak nindakaken ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dados haji ingkang mabrur mabrur. Amin. Salawat tuwin salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga, para sahabat lan sedaya pendherekipun. Lajeng mawon Bapak Ibu sekalian, nyun sewu izin saya berdiri nggih. Izin juga bahasanya campuran. Moga wong Jawa campur Jawa plus campur basa Indonesia. Ngaten nggih? Nek basa Inggris bingung dhewe. Ya, wis bahasa Inggris. Gustahal tadi ya, bahwasanya salah satu persyaratan nanti tidak akan haji tidak sekedar bisa membayar, ngerti nggih? Tapi yang dimaksud manistata'a ilahi sabila, istita'ah itu ulama menyampaikan istita'ah salah satunya adalah harus istita'ah kesehatan. Lah sehat niku napa? Sehat itu kalau WHO menyampaikan a state of complete fisik, mental, and social. Sehat fisik, Kenapa sehat fisik dibutuhkan? Ibadah haji niku ibadah fisik. Leres mboten, Pak? Mungkin tak ceritani kathah ten mriki. Yang kedua, mentalnya kudu kuat. Amargi situasi yang berbeda antara di Indonesia kali di Tanah Suci seringkali menimbulkan jamaah haji kita pangapunten stres. Maka mentalnya harus kuat. Dan satu lagi, kalau kriteria WHO sehat itu juga sehat sosial. Di sana tidak mungkin jenengan akan dewe-dewe. Sak kamar ra mungkin ijen nggih. Mesti ono kancane. Dan itu membutuhkan hubungan sosial yang baik. Kudu saling membantu, saling menolong. Niku paling penting agar semuanya bisa menjalankan ibadah haji ini dengan baik. Itu yang pertama. Kedua, Bapak sekalian, kok mutamati. Yang kedua, Bapak Ibu tasih kemutan nggih. Tahun 2020 kita mengalami kejadian pandemi Covid kemutan nggih, Pak. Karena kondisi tidak memungkinkan sehingga 2020 2021 tidak memberangkatkan haji. Betul? Sehingga mulai 2022 baru memberangkatkan haji. Yang diberangkatkan pun dipilih sing umure
Pinten? Di bawah 65. Kemutan nggih. 2022 sing tindak yang usianya masih muda di bawah 65. Maka di 2022 Bapak sekalian, alhamdulillah jamaah haji Indonesia itu sing meninggal tidak banyak. Karena apa? Sebagian besar masih muda, masih fit, sehat. Mangkat sehat, nindakake haji sehat, kondur ya do sehat. Lah, akhirnya di 2023 sing lansia-lansia di 2022 kan ra oleh mangkat nggih. Ngumpul ten 2023. Jadi 2023 itu jamaah haji kita yang lansia banyak sekali. Dan kita memberangkatkan Indonesia itu 1000 lebih. Temanggung itu 1000 lebih. Dari sekian itu sing kathah sepuh. Maka 2023 jamaah haji Indonesia yang meninggal tercatat tertinggi di Indonesia itu 2023. Ada 773 jamaah sedo, Pak. Akeh banget. Karena apa? Kondisinya sudah banyak yang sepuh yang tidak fit secara kesehatan. Maka ini ada konsekuensinya. Ternyata di 2024 Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi istilahnya memberikan peringatan ke Indonesia. Jamaah haji sing kon rene, sing tindak rene iki kudu diperiksa tenan kesehatan. Jangan sampai ada yang sakit. Karena apa Bapak sekalian? Orang ming sedo ten mriko sakmono kathahe, sing sakit ten rumah sakit di sana banyak sekali. Bahkan wonten sing sakit di rumah sakit itu sampai dirawat wonten sing nganti setahun. Pak. Maka akhirnya apa? Sejak 2023, 2024 nggih. Itu peraturan untuk kesehatan haji semakin diperketat. Tujuannya apa? Supaya jamaah haji yang tidak ke sana bisa menjalankan haji dengan optimal, dengan rasa nikmat. Iki nek bayangke, Pak. Jenengan tidak dari sini sampai sana masuk hotel kok langsung pasang infus pripun rasanya? Ada nggak yang begitu? Banyak, Pak. Kenging apa kok saged ngeten niku? Sekarang kita bahas. Maka wis kalian adanya manasik kesehatan tujuannya apa? Untuk mempersiapkan calon jamaah ini nanti bisa menjaga kondisinya. Siap Bapak Ibu? Siap. Ngapunten saya jalan-jalan ya. Ini aturannya banyak banget. Ketahui sebetulnya Pak. Raketa emas. Karena terlalu terang ya. Pun aturan ora sak tak waca akeh-akeh ya. Sing jelas semuanya sudah diatur di peraturan Kementerian Kesehatan dan peraturan Kementerian Haji Umroh. Jadi saya di Dinas Kesehatan beserta tim saya dari puskesmas, dari rumah sakit, dokter spesialis itu kita sudah ada acuannya di peraturan Menteri Kesehatan dan peraturan Menteri Haji. Ini maka regulasinya semakin hari berkembang. Ini aturan juga dari Kemenhaj sejak tahun kemarin. Kemenhaj kan baru, ya sekarang full ditangani oleh Kemenhaj. Nah ini Bapak sekalian, tujuan penyelenggaraan kesehatan haji yang pertama menjaga agar haji kita kondisinya istitoah secara kesehatan. Harapannya nih, sehingga jenengan siap tenang. Saat niki sehat, saya tanya kan tadi sehat sedaya sehat. Ojo nganti kurang seminggu kok ambruk. Gawe mangkat malah ora sida. Mereka tidak menjaga kondisi. Yang kedua, mengendalikan faktor resiko. Napa contoh? Ini saya lihat banyak juga yang usianya sudah di atas 60. Leres Pak? Sing di bawah 60 ora akeh meneh. Paham bener? Ada di antara Bapak Ibu yang darah tinggi? Ada ya. Biasanya usia-usia ngeten kan paham bener? Banyak. Ada yang mungkin sedang atau menderita penyakit diabetes. Ada ya?
Ini kalau tidak dikendalikan, maka kondisinya akan memburuk. Bisa terjadi komplikasi. Komplikasi paling sering nomor darah tinggi kali gula. 1, jantung. Berapa banyak orang isi seger-beger esok ngobrol kali awake dhewe sore wis dikabarke ning masjid. Ada enggak? Bahkan lagi bal-balan yang lapangan kok langsung dikabarke, enten mboten? Bar badminton rampung istirahat kok diotong-otong nang IGD, mboten? Ada Pak. Apa? Karena salah satunya yang paling sering adalah henti jantung, urusan di kesehatan jantung. Nah ini faktor risiko paling sering adalah ini Pak, gula dan hipertensi. Maka dengan manasik kesehatan ini diharapkan bagi calon jamaah haji yang memiliki faktor risiko, darah tinggi, gula itu bisa dikendalikan dengan baik. Caranya pripun? Nah nanti, jadi tujuannya itu agar apa? Jenengan terkendali dengan baik sampai nanti tindakan ibadah haji itu bisa maksimal, tidak sampai terjadi komplikasi. Yang terakhir, menjaga agar kondisi jamaah haji bisa kondisinya sehat dari berangkat sampai kundur. Ini tujuan dari manasik kesehatan haji. Nah, dan saya panitia saya sampai jam berapa? 12 ya. Tak cepet ke. Mergo kesehatan akeh banyak. Tapi moga-moga nanti sakit diserap nggih. Nek wonten sing bingung tanya mawon, enggak usah malu nggih. Di tengah langsung tanya boleh. Enggak usah nunggu saya selesai ya. Enggak lali. Pun seposa lali ya. Aku mau ngerti kok, ning kok wis apa ngerti kok. Tiba ngono begitu jenengan ana tanya aja enggak apa-apa. Langsung aja ngoten nggih. Lah, apa saja yang mempengaruhi kesehatan jamaah haji? Karena tadi jamaah haji, ibadah haji itu yang banyak adalah fisik. Yang pertama, nih, religious mass gathering. Apa niku? Urusan kemasyarakatan. Ngapunten Pak. Di Temanggung saya melihat budayanya luar biasa. Penghormatan terhadap tetangga dan lain itu luar biasa gitu. Sehingga banyak mau tindak haji niku sesasi sebelumnya itu wis ramene luar biasa tamu. Gini lagi. Sampai kurang sedina niku nang bengi besok tindak iki bengi sik akeh tamu nih. Nggih mboten. Paham Pak? Ternyata tidak sedikit jamaah haji yang kelelahan. Kesayangan Pak. Saking akeh tamune sampai H-1 men boten liren. Begitu sampai embarkasi pun KU. Ada enggak? Tidak sedikit. Tekan embarkasi wis loyo, munggah pesawat pasang infus. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Mergo napa? Kesayangan. Ini tadi nyun sewu. Manasik itu sebenarnya tidak hanya calon jamaah haji, keluarganya perlu tahu, tonggone, koncone perlu tahu. Jadi begitu mendekati hari hanya dengan tindak, nek iso tamu ki wis ora akeh. Syukur H-2 lah kok sesuk berangkat, sakniki wis mulai ora ana tamu sing rawuh. Sedulur wae ngancani ngoten. Untuk apa? Biar bisa istirahat. Sehingga nanti fit. Mergo sapa nyun sewu, tidak semuanya kan biasa naik pesawat nggih. Nek sing tau umrah nate nggih, tapi sing durung dereng. Kula tangan, ada enggak dari Bapak Ibu sing nate numpak mobil bis atau mobil 10 jam ora turun? Nate ada enggak? Oke. Perjalanan jauh mungkin ya, Pak. Ning rata-rata kan dereng. Masyarakat kita rata-rata belum. Nek numpak bis atau mobil itu bisa berhenti neng nanti terminal terus pipis neng toilet ya. Tapi kalau di pesawat saat haji jenengan berhenti memang. Kita nanti biasanya berhenti di Medan untuk ngisi BBM 1 jam nanti. Tapi jamaah tidak boleh turun. Ini ya, yang pertama itu. Yang kedua, durasi yang lama.
Nek umroh mungkin 10 hari, 12 dina wis suwi nggih. 9 hari. Haji 40 hari. Tapi kita untuk tahun 2027 sepertinya nanti akan berkurang, tapi nunggu kebijakan lagi. 40 hari, Pak. Waktu yang tidak sebentar. Membutuhkan kondisi tubuh yang fit. Itu ya. Yang ketiga, dominasi aktivitas fisik. Sing akeh niku ritual atau ibadahnya itu fisik, Pak. Tawaf fisik, jalan nggih. Sa'i fisik, jalan lagi. Di Arafah fisiknya harus kuat karena panas. Ya. Di Mina, di Musdalifah dingin malam. Kudu fisiknya kuat. Kemudian di Mina lempar jamarat kudu kuat meneh. Fisik semua. Yang lain nanti doa-doa dan lain sebagainya. Tapi di sana kan ada pembimbing. Tetapi kondisi tubuh kita harus fit. Yang selanjutnya aktivitas sebagian besar adalah di luar ruangan. Pengaruhnya mau kok Pak Dokter? Memiliki suhu berapa sekarang? Coba ya Bu HP, Bu Riwu. Suhunya berapa sekarang di sini? Bisa dilihat kan HP ya? 23? 22? Sekarang suhu kita 22 Pak, kita niki. Ada menak nggih? 27. Loh, malah orang anti 30. Oh, 23 Bu. 23. Di tanah suci suhunya bisa jauh lebih tinggi dari itu. Tahun kemarin paling tinggi 48. Nah, ten mriki 23 wis gerah rasane to, Pak. Ten mriki 48 Bu. Tahun 2017 itu sampai 50 derajat. 2023 saya pas di sana kemarin 2023 itu 47 derajat. Berarti kan sewu. Suhunya berbeda. Kondisi kita banyak keluar. Kan pengen sholat arba'in otomatis mlebu hotel, panas. Nanti di Mekah jangan sholat di Haram juga kepanasan terus. Ini membutuhkan kondisi kesehatan yang lebih. Ini akan mempengaruhi sekali. Kemudian yang selanjutnya lingkungan yang ekstrim tadi. Panasnya panas banget, nek bengi ademnya adem banget. Belum lagi debunya. Nanti kok padang pasir, oke kabute ora ketoro. Ini segernya Pak, tetapi itu mengandung banyak debu yang tidak kelihatan. Dan debunya orang debu, debunya bisa mengandung virus, bakteri itu banyak Pak. Kenapa? Di sana tidak hanya tetangga kita. Orang wong Indonesia sak donya dadi siji tumplek-plek. 210 juta orang kumpul di sini. Banyak banget orang sekali. Kemudian nih akses kesehatan. Nanti di sana tidak seperti nang kene nggih meriang sithik nang puskesmas ra. Di sana prosesnya rada dawa nek kudu nang rumah sakit. Maka itu juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan Bapak Ibu jemaah haji. Fasilitas kesehatan nanti kalau di Mekah akan ada klinik di masing-masing hotel. Jadi insya Allah aman. Kalau yang perlu dirujuk dikirim ke rumah sakit. Ini beberapa hal yang mempengaruhi kondisi jamaah kita. Pengaruh suhu kita, kalau suhunya sangat tinggi akan sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan semua jamaah. Di atas 40 derajat itu 65, usia 65 ke atas bahaya. Nek kondisinya orang fit, langsung aja. Nanti soalnya khawatirnya orang cukup waktunya. Ini Mas kalian, kalau kita lihat yang akan kita laksanakan di sana, selain tadi naik pesawat 11 jam, orang oleh turun, tidak boleh mandap. Di kursi yang sempit susulan konjali, kudu siap fisiknya, mentalnya kudu siap. Sampai di sana nanti apa yang kita lakukan untuk tawaf saja itu kita muteri Ka'bah 7 kali putaran. Itu kalau kita nggak ngambil yang lingkuran paling gede itu sekitar 1,6 km, 1 kilo 600 meter.
Nek jenengan neng tengah kebak kan kudu neng pinggir, berarti lebih panjang lagi. Tawaf 1,5 kilo. Kemudian melakukan sa'i. Ya, sa'i 7 kali Safa Marwah berapa kilo? 3 kilo. Nek ora kulino mlaku krasa niku, Pak. Kemudian nanti pada saat kita di Mina, kita melaksanakan lempar jamarat. Perjalanan tergantung nanti tenda kita di mana. 2023 itu sekitar 4 kiloan jalan. Jadi nek bolak-balik sekitar 8 kilo. Rata-rata kalau di tahun-tahun kemarin itu kita sekitar 5 sampai 6 kilo. Lumayan, Pak. 5 kilo itu robadoh gitu. Ya. Itu kalau nggak biasa akan sangat terasa. Maka sekalian, itu pentingnya kita harus menjaga dan mengkondisikan mulai dari sekarang. Ini data kita di tahun 2025. Dirawat di rumah sakit itu 1.609, Pak. Rumah sakit Arab Saudi. Yang meninggal tahun itu 447 jamaah haji Indonesia. Ini kebijakan Arab Saudi. Tadi saya sampaikan, setelah kejadian 2023 banyak yang meninggal, maka semakin tahun semakin ketat. Bagaimana pun kaget, tahun 2026 kemarin ada 6 jamaah haji yang sudah sampai embarkasi kita ternyata tidak layak terbang, akhirnya harus mundur meniten ke Mangun. Dan tahun 2026 kemarin yang tidak istitoah itu ada 15. Tahun sebelumnya hanya 5, sedikit. Tapi tahun ini agak banyak. Karena Pak, aturannya mereka semakin tambah lagi ketat, kata dia. Nah, ini langsung saja. Beberapa penyakit yang tidak istitoah. Ini perlu perso. Supaya Bapak Ibu nanti jaga, misalnya kalau mepet-mepet itu bisa dijaga supaya tidak jadi kondisinya menurun dari tidak istitoah. Yang pertama, gagal ginjal kronis. Pangapunten kalau tanglet, ada nggak di antara Bapak Ibu yang saat ini sedang mengikuti terapi hemodialisa, cuci darah? Nggak ada ya? Oke, semoga tidak ada. Kalau ada gagal ginjal, saat ini belum, misalnya ditemukan ada gagal ginjal, diperiksa kok belum harus cuci darah, masih grade 3 istilahnya kedokteran, itu nanti akan diberikan waktu setelah diperiksa. Insya Allah sekalian, nanti mulai akhir Agustus ini jenengan sudah mulai pemeriksaan kesehatan, karena September harus sudah pelunasan. Nah, syarat untuk bisa melunasi harus sudah punya berita acara istitoah kesehatan. Ya, 1 gagal ginjal, kalau harus sampai cuci darah, itu nanti bisa masuk 3 istitoah. Yang kedua, diabetes atau darah tinggi tetapi tidak terkontrol. Misalnya pun ngatakan, besok akhir Agustus jenengan di tensi 210 misal tensinya. Itu nanti kan diberi waktu panjenengan 1 bulan lagi atau sebelum 1 bulan akan dikoreksi ulang, periksa lagi turun apa tidak. Kalau masih tetap di atas 180/110, maka nanti dicek lagi di bandara, kok masih segini, tidak bisa terbang. Pramila Bapak Ibu yang darah tinggi ini, yang saya udur, saran saya kontrolnya harus rutin. Munjuk obatnya pun kudu teratur, dahare kudu betul-betul hati-hati agar jangan sampai tinggi. Kemudian yang kedua, diabetes, sing kagungan penyakit gula tetapi ada luka di kaki. Pangapunten, ada yang punya luka di kaki? DM? Gak ada ya? Ya Alhamdulillah.
Karena kalau ada ulkus diabetikum nanti bisa tidak istitoah. Pramila Bapak Ibu yang punya riwayat gula, saran saya jangan sampai terlambat kontrol. Ya harus kontrol rutin. Kedua, obatnya harus diminum teratur. Daring atos-atos tentang konsumsi gula. Satu lagi yang pesen pulau penting banget. Setiap kali panjenengan keluar dari rumah, jangan lupa pakai alas kaki. Napa Pak? Pakai alas kaki. Napa niku? Sendal utawi sepatu harus pakai. Karena kalau orang yang jauh, bagi penderita diabetes, kalau sampai kakinya terluka, sulit disembuhkan. Nanti bisa jadi koreng, ulkus. Ulkus pada DM itu sulit penyembuhannya. Lama Pak. Kalau sampai waktunya haji berangkat kok ada ulkus, kan sewu ngalamat mangke angel mangga. Pramila sing kebaca kok kula duwe DM Pak dokter enggak masalah. Yang punya diabetes enggak masalah, tetapi yang penting kontrol rutin. Ada ya. Kemudian yang ketiga, penyakit jantung. Bagi Bapak Ibu yang punya penyakit jantung, tolong kontrol yang baik ke dokter spesialisnya. Kalau terjaga dengan baik, insya Allah nanti bisa berangkat dengan pendampingan Kemudian asma, emfisema, PPOK, penyakit sesak nafas. Ngapunten nggih. Temanggung negeri tembakau. Banyak perokok berat. Tidak sedikit jamaah haji kita yang punya penyakit sesak ambedani akibat asma. Pramila bagi perokok berat mulai dikurangi sithik, kurangi nggih. Niate sesuk nggo haji gen aku fit sehat. Nek ora iso mandeg blas ya monggo lah. Sithik-sithik dikurangi sih. Sok bar haji kondur monggo karepe. Tapi saiki siapke dulu biar besok hajinya fresh, penak ngoten nggih. Tidak sampai sesak nafas. Kemudian gagal jantung berat. Ya. Jadi penyakit jantung, gagal jantung yang berat, obesitas ke ora kuat ambegane apa dodone sesek. Tinggi melaku sithik men sesek dodone. Nah, itu udah hati-hati. Itu nanti bisa tidak istitoah. Kemudian gangguan jiwa. Apa nih? Schizophrenia. Apa niku? Gila, edan. Ayo nek stres gila edan tenanan ya itu tidak istitoah. Pengobatan rutin nanti obatnya juga sulit untuk bisa berangkat ke sana. Maka ini hati-hati. Yang ketujuh, demensia. Ngertos demensia kan? Apa Mbak? Pikun. Nah, ini banyak yang sepuh. Pikun ya, esu wis sarapan ngomong burung sarapan. Nggih. Kacamata di sini digoleki ning ndi lah ketemu nggih. Ternyata ya jenengan kene nggih. Jam tangan biasanya nggo ning kiwa kok digoleki tangan goleki ning ndi ora. Ternyata dipakai. Ini pikun. Kalau yang sampai serius pikunnya demensia berat tidak istitoah. Contohnya, Mbah asmane sinten? Orang ngerti. Dalamnya putih Mbah. Orang iso jawab, lali. Wonten boten? Wonten banget. Bahkan wis diajari Mbah, mangke nek ditangleti. Kan kita ada instrumen untuk pertanyaan demensia nggih. Mbah lahirnya tahun pinten? Ora hafal nggih. Wonten sing hafal wonten jempol nek pun sepuh. Kula lahirnya iki zaman Londo. Kula lahirnya zaman Jepang. Boleh enggak begitu? Berarti masih ingat. Tinggal meluruskan, dilihat KTP ini. Mbah nek tangleti lahirnya tahun 43 umpama ngoten nggih. Ada Pak. Mbah nek tangleti mengke lahirnya tahun 43 nggih. Nggih. Tahun pinten Mbah? 43. Tahun pinten? 43. Nggih, pun. Dijak ngobrol sih.
5 menit tekani, Mbah lahirnya tahun pinten? Oh piro ya? Durung 5 menit lali. Ini pertanyaan krusial. Kalau sampai seperti itu nanti betul-betul gak lupa. Nanti yang ekstrim TV YouTube ya, yang belum pesawat pengen mubur, pengen makan titik, kan? Ada pernah gini lah. Ini kejadian nyata. Saya tidak cerita jamaah sekolah itu orang cerita. Jadi kondisinya di Mina, sudah di kemah. Di sana di tenda itu ada jamaah yang dia itu pengen pergi terus Pak. Jadi keluar tenda terus, jadi goyang, ketemu di jalan masuk lagi. Ditanya, "Lho Pak jenengan kan ngene, anu iki jenenge bojoku ning Adirjo." Ini tidak teman-teman, udah bojoku ning Adirjo saiki membuat mau, kisah dari aku. Ribut ini. Kondisinya Pak. Karena Pak, kalau dengan sabar tidak istiqomah, karena sangat membahayakan. Pernah ada kejadian yang demensia berat, jadi sehingga lagi tekan embarkasi penonton itu merasa sudah selesai jemaah haji. Di sebuah konten ada jemaah mengatakan itu sudah betul di embarkasi Pak, penginap sewengi, paginya pengambil ribut ngamuk sampai melempar-lempar tas dan lain-lain. Apa? Pengen kubur. Akhirnya diperiksa ke klinik sama dokter jiwa juga. Kita kan yang berubah, jangan harus sudah haji. Jawaban apa sih Pak? Lah kan pengatur, belum berangkat, tapi sudah merasa selesai tidak hajinya. Demikian. Akhirnya apa? Dipulangkan ke kabupaten asal. Kemudian keterbatasan atau ketergantungan aktivitas fisik. Ini bagi yang punya penyakit terkait dengan kendala gerak. Contoh pernah stroke atau masih stroke tapi kondisinya memungkinkan untuk berangkat, harus didampingi orang. Nek rano sing dampingi tidak jadi istiqomah. Tetapi ada stroke yang tidak istiqomah juga. Kalau kondisinya tidak mungkin untuk melakukan aktivitas sendiri. Misalnya mandi ora iso. Pripun ayo? Wawe mboten saged. Lah pripun nek ngeten niku? Pakai baju ora iso. Kan di sana 40 hari, mosok arep ora ganti selama 40 hari. Masa tidak mandi? Lah, ada kejadian Pak. Wis sepuh, demensia, terus ngempet pipis ora kuat. Rumah sana iki wis mlebu kamar mandi. Ini jero kamar kan ada kamar mandi semua. Lagi mudun tempat tidur langsung mancat nang ngono. Disengeni kancane sak kamar to, Pak. Lah kok ki wis mlebu kamar mandi. Bayangkan beliau sudah masuk kamar mandi. Itu kejadian nyata. Bahkan mboten ning niku, Pak. BAB bebucal. Rumah sana wis mlebu kamar mandi, ternyata jek nang ngarep kamar mandi. Nongkrong, Pak. Ya udah di situ BAB. Repot sana sih, Bu. Nah, ini makanya demensia berat itu di dalam aturan Kementerian Kesehatan dan permintaan dari Republik tidak masuk istiqomah kesehatan. Kemudian hernia, menawi bapak atau ibu yang punya riwayat atau sekarang sedang menderita ketedun, masih ada waktu konsultasi ke dokter spesialis. Ngaten nggih, kalau harus operasi teman. Karena kalau tidak mungkin pas wayahe mangkat nembe operasi waktunya orang nyandak mungkin. Sekarang kok ada, segera periksa mau. Kemudian anemia, kurang darah. Ini juga sering. Biasanya karena nutrisi yang kurang atau kalau ibu ada penyakit urusan kewanitaan, organ kewanitaan. Menstruasi ora mandek-mandek, ngeten niku
Itu seringkali terjadi anemia. Karena kalau HB-nya kurang dari 8,5 tidak layak terbang. Senadane kene pun diperiksa istitoah, wis iso bayar ngelunasi sampai bandara, sampai embarkasi nanti di sana tidak layak terbang. Nah, HB-nya itu hanya turun sedikit, memungkinkan untuk tambah darah, biasanya langsung dikirim ke rumah sakit, tambah darah dulu, baru nanti kalau stabil baru bisa berangkat. Ning terus ora bareng karo bakteri, boten bareng karo koncone. Selanjutnya ada patah tulang dengan komplikasi. Pangapunten Pak, pernah ada kejadian patah tulang tidak dibawa ke rumah sakit, hanya dibawa ke sangkal butung. Ternyata patahnya parah, sehingga tidak bisa untuk aktivitas, berdiri aja nggak bisa, apalagi jalan. Nah, ini nanti tidak istilah. Maka kalau ada kejadian, karena kejadian sering Pak, hampir tiap tahun itu ada jamaah haji wis mau mangkat dilala oleh Gusti Allah ngesake kecelakaan, ada patah tulang kaki, patah tulang tangan, akhirnya harus dioperasi. Kalau sudah dioperasi kondisinya stabil, bisa berangkat. Kemudian ini penyakit menular dalam saat pengobatan, contoh TBC. Nanti mireng TBC nggih? Tandane Bu, batuk lama tidak sembuh-sembuh, seringkali lebih dari 2 minggu. Pulau batuk orang mari-mari Pak Dokter. Seringkali banyak dahaknya, kadang-kadang atau bahkan sering keluar darah. Watuk metu darahe. Terus nek bengi kemeringat tanpa aktivitas, bobote saya medun. Pangapunten Bu, kalau ada tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, tuh curiga nek kena TBC. Mboten usah khawatir, bisa diperiksakan ke puskesmas terdekat. Nanti kalau ketahuan ternyata setelah diperiksa laboratorium kok positif TBC, bisa diobati. Kalau pengobatannya dari sekarang, nanti insya Allah bisa berangkat hajinya. Tapi nek ketahuannya di embarkasi baru ketahuan, yo ramakan. Karena apa? Harus pengobatan dulu. Ya harus pengobatan dulu. Kemudian sering sepele ya. Yang sepele itu belen. Nah, sepele lah belen. Belen itu tidak layak terbang. Jadi calon jamaah haji sampai bandara, sampai embarkasi kok belen, langsung dikarantina. Jadi langsung kirim ke rumah sakit, terus diisolasi, tidak boleh bareng liyane, disembuhkan dulu baru berangkat. Seringkali tahun kemarin kita ada yang BLN 1 dirawat dulu berapa hari, paling cepat nek kondisi jamaah itu bagus tuh 3 hari Pak, karena mungkin BLN sedino mari mboten enten Pak, ditangani 3 hari baru sembuh. Kadang ada yang sampai butuh seminggu atau 10 hari. Sehingga oleh sekalian setelah sembuh baru boleh naik pesawat terbang. Otomatis orang bareng karo kan jane. Nek ini ki nek meleh. Nek kita kloternya tidak kloter ujung. Umpama nggih di Jogja itu sampai kloter 32 misal. Kok kita masuknya kloter 31. Ayo wis kudu istirahat 3 hari misalnya, kan ora mungkin wis ora ono kloter bar 32. Berarti kok ketahuan BLN pas di situ dilala kita kloter terakhir, pangapunten Pak, ditunda. Nunggu kapan? Tahun ngarep. Nek ora BLN meneh, ya. Ora malah dijaga kondisinya, senajan hanya BLN sepele Pak kita ini. Maka pokoknya menjelang haji jaga kondisine es. Nek kita fit itu ya ora gampang ketularan BLN. Ini yang paling sering. Ini peraturan terbaru kemarin dari Kemenhaj. Saya tahun kemarin ada jamaah haji yang saya tanya, ibu itu ada yang sedang hamil sekarang?
Gak ada ya? Betul lah. Oh betul bahaya maksudnya. Ya, bagi ibu-ibu yang masih usia subur ngatas-atas gitu mau. Kalau memungkinkan, pangapunten Bu, ampun hamil sih. Ya, ini Pak dokter ini ngelarang dosa. Bukan masalah dosa dan tidak, tetapi karena nanti rentetannya jauh Pak. Boleh enggak wanita hamil naik haji? Boleh. Tapi ada syaratnya. Satu syaratnya, usia kehamilan 14 minggu sampai 26 minggu. Sakit ngepaske. Jadi hamil usia 14 sampai 26 boleh berangkat. Ning sakit mboten ngepaske. Sesuknya umur 14 minggu lah berangkat. Angel Pak. Sudah gitu harus sudah divaksin meningitis. Nah, jadi setelah saiki kudu divaksin meningitis sebelum hamil itu. Nek sudah umrah ya insya Allah aman lah. Wis umrah kan udah vaksin. Vaksin meningitis itu berlaku untuk 3 tahun. Taruhlah tahun 2026 ini udah berangkat umrah, udah vaksin. Kok sesok mangkat haji kok hamil? Bisa berangkat gak? Insya Allah bisa kalau usia kehamilan 14 sampai 26 minggu. Dengan catatan lagi tidak ada penyakit yang memberatkan. Dengan catatan lagi usianya ibu tidak lebih dari sama dengan 35 tahun. Wis hamil, sudah imunisasi, wis seneng nggih. Hamilnya ke umur 15 minggu kan berarti boleh. Lah kok ibune umurnya 36 ora mangkat. Repot ya. Maka monggo yang belum ya saya ditunda dulu ya, ditunda dulu. Timbang kok repot ora sudah mangkat. Karena pengalaman kami ya pemeriksaan haji tahun-tahun sebelumnya yang ada yang hamil sudah senang mau berangkat semua syarat sudah terpenuhi, tekan gone ada satu item yang tidak masuk. Akhirnya ya ngapunten. Sing jelas iki rata dulu. Wis arep mangkat ning lah pripun? Tetap ora lolos masalahnya itu karena urusannya di regulasi. Maka harus untuk ibu-ibu dijaga itu. Ini jamaah haji yang tahun kemarin Bu, yang betul-betul istita'ah itu hanya 131 orang dari 850. Ming 131 sing betul-betul istita'ah. Yang 716 atau 700 ya 76 itu istita'ah tapi harus didampingi. Apa obat yang paling banyak? Semoga darah tinggi kalian loro gendis minggu bisa berangkat tetapi didampingi obat. Ini tentang istita'ah sudah tidak saya sampaikan ya. Lanjut saja. Nah, pentingnya istita'ah untuk apa? Yang pertama syarat haji untuk pelunasan. Berarti penting. Nek urung istita'ah mboten parang ngelunasi dulu. Kedua, ibadah haji adalah ibadah fisik. Sudah saya sampaikan tadi nggih. Banyak gerak nanti. Ketiga, angka jamaah haji wafat sangat tinggi. Kemudian evaluasi penyelenggaraan haji selama ini dan menjaga jamaah haji kondisinya fit, tidak ketularan penyakit, tidak menularkan penyakit. Ketularan dari mana? Paham kan? Di sana mboten nameng wong Temanggung. Sak dunya dadi sisi. Jadi budayanya macam-macam. Ini timeline nanti di 2027. Desember 2026 pembinaan kesehatan. Pemeriksaan dasar akan kita laksanakan awalnya Oktober. Awalnya. Tetapi dari rapat terakhir kemarin dengan Kementerian Kesehatan dan Kemenhaj sepertinya diajukan. Jadi kemungkinan besar karena kami nanti baru tanggal 19 saya rapat dengan provinsi kembali. Kemungkinan di akhir bulan ini jenengan sudah mulai pemeriksaan kesehatan. Pramila jaga kondisi nggih. Sesuk nanti besok kena api hasilnya ngoten ya. Di akhir bulan ini akan pemeriksaan kesehatan. Karena apa? September sudah mulai pelunasan. Jenengan tidak bisa melunasi nek urung diperiksa. Ngoten nggih. Ini timelinenya besok.
Kemudian setelah itu di pembinaan bagi beberapa jamaah yang tadi punya catatan darah tinggi, punya loro gula, sesek nafas, kolesterol dhuwur misalnya, itu akan dibina, diawasi sampai nanti waktunya pemberangkatan. Terus nanti ada tes kebugaran. Nanti jenengan lari atau jalan cepat di lapangan, besok diundang puskesmas. Dan pemberangkatan kemungkinan bulan Mei 2027. Saiki wis Agustus. Tidak terasa nanti cepat sekali ya sekalian. Ini alur pemeriksaannya, tidak usah saya sebutkan. Nanti awalnya di puskesmas dulu. Di puskesmas, kemudian ada pemeriksaan lengkap. Plus kalau ada yang perlu dirujuk akan dikirim ke rumah sakit ke dokter spesialis. Yang diperiksa tidak hanya fisiknya, termasuk pemeriksaan mental. Ini yang sering kecolongan, Pak. Setelah fisik kayaknya bergas biasa tadi loh. Neng ditekoni asmane mboten ngerti. Nah itu akhirnya. Lahirnya tahun pinter, Mbak. Dikandani pun diaturi pirsa, Mbak. Lahir nek tekoni tahun tadi nggih. Berkali-kali wis iya tekan gone ora kelingan. Itu. Dan seterusnya ya. Nah, ini nanti akan ada rapor bareng-bareng nanti vaksin. Saya sampaikan vaksinasi ada wajib dan ada yang tidak wajib tapi dianjurkan. Yang wajib apa saja? 1, vaksin meningitis. Kalau Bapak Ibu yang habis menindakkan umroh, vaksin meningitisnya masih berlaku. Misalnya kalau nembe umroh ini tahun selangkung Pak Dokter masih berlaku. Jadi berlakunya vaksin meningitis 3 tahun lah. Bagi yang belum nanti harus vaksin wajib. Kalau tidak vaksin meningitis tidak bisa berangkat. Yang kedua vaksin COVID. Nah, apa tadi? Dari yang rawuh ini ada yang belum pernah vaksin COVID, ngacung. Enggak apa-apa. Terus terang, nggih. Ya. Nanti harus vaksin. Nggih. Nanti akan difasilitasi, Pak, orang bayar, nggih, mboten bayar. Ini nek bayar meh 1 juta regane. Tapi ini nanti difasilitasi. Jadi dari tahun kemarin COVID wajib kembali. Bagi yang belum pernah sama sekali, kalau yang sudah pernah, apalagi yang sudah 2 kali, 3 kali, tidak perlu lagi. Pokoknya yang lengkap, wow, ora perlu. Tapi yang belum sama sekali wajib, karena Arab Saudi nggak mau di sana ada COVID lagi. Dan yang ketiga, tahun 2023 akhir, kemutan Mirsani TV ya, ada kasus polio di Klaten, Kelingan. Anak kecil polio, kakinya kecil sebelah. Ngertos nggih? Kemutan betul Pak. 2023 akhir. Akhirnya diwajibkan semua yang keluar negeri apalagi yang haji ini 2025, 2026 kemarin wajib vaksin polio. Jadi suntik wajibnya tadi 3. Meningitis, polio dan COVID. Ngerti nggih? Kemudian yang tidak wajib tapi dianjurkan yaitu vaksin influenza. Nah niki bayar. Mergo ora wajib. Mboten larang, sekitar 150 sampai 200 ribu. Ini insya Allah setahun tidak mudah terserang flu. Karena hampir semua jamaah haji temriko watuk Pak. Kita jenengan tuwi tiang haji kok watuk pilot. Kalau yang tidak divaksin, sebagian besar mereka kondisinya watuin nemen dan ada yang sampai dirawat. Maka disarankan untuk vaksin influenza. Kok kurang 1 menit? Tidak terasa ya. Ini dokumennya. Nah ini sekarang bagaimana menjaga kondisi kesehatan. Ini ya yang inti nanti. Karena tadi harus saya sampaikan dengan gengsi tenan. Sekarang bagaimana kita menjaga agar sampai nanti penindaknya jamaah haji ibadah haji sampai kondisi itu. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang punya komorbid, cek kesehatan rutin niku.
Bagi yang konsumsi obat rutin, jangan sampai telat. Obat gula, obat darah tinggi, ya, obat kolesterol yang memang ada indikasi itu minum, jangan sampai telat, ya, agar nanti tetap fit. Yang kedua, bagi perokok berat, mulai dikurangi riyen. Syukur kendel sik nanti sesuk haji. Para haji monggo panjenengan, nggih, ben sehat, nggih. Yang ketiga, ini penting. Bapak Ibu yang sudah membiasakan jalan-jalan setengah jam sehari, ngajul. Wah, lumayan, alhamdulillah banyak ini. Bu, 30 menit setiap hari. Nek dereng biasa mulai besok pagi, siap nggih? Ini saya menjaga kesehatan tubuh kita, jantung kita dijaga, otak kita dijaga. Plus membiasakan kita jalan nanti di sana tidak kaget. Pinten jam? Setengah jam. Bukan saya per jam-jam. Setengah jam tapi rutin setiap hari. Pripun? Oh iya. Dia ada yang tanya, Pak Dokter, kula pun biasa macul. Jadi bedakan aktivitas fisik dengan latihan fisik. Bener ya? Aktivitas fisik macul, nyapu, rajang-rajang itu aktivitas fisik. Tapi ini latihan fisik. Latihan fisik itu apa? Bisa diukur. Lah ngukurnya itu rata lalu setengah jam itu rata diukur. Jalan aja setengah jam. Banter ngomong Pak Dokter, oh rasa kemerungsung biasa, jalan aja, nikmati, santai, nggak usah melayu-melayu, siap Bapak Ibu, mulai besok ya, Bismillah, Insya Allah nanti jenengan ngerasa apa yang sampaikan nanti di sana akan dirasakan banget. Kemudian, wis nek makan bergizi dan lain-lain biasa lanjutkan, biasakan cuci tangan sebelum makan. Ini yang di sana ya, saya langsung di ibadah. Terakhir, Pak 10 menit lagi boleh ya? Boleh. Hari kesehatan nih kontenanan wakai pol, kan detail banget ya. Nanti ada yang masih banyak ditanyakan, silakan WA saya nanti. Boleh, tak kasih nomornya nanti. Pun jam 12 tunjuk telu. Terus nonton. Pokoknya persiapan sekarang. Prinsip yang saya utamakan ini, satu, bagi yang komorbid atau punya penyakit, kontrol rutin obat ampun telat. Wes nomor 1 niku. Gampang nggih? Kemudian nomor 2, jalan kaki 30 menit. Pun poinnya di situ. Nanti akan dirasakan di sana. Ketiga nomor positive thinking. Penggalian saya oh nanti kok jelas. Nah sekarang diharap langsung saya diharap di pesawat wis koneng sesuk nanti boleh dibaca aja ya. Yang diharap bagaimana kita menjalankan ibadah di sana biar kondisinya fit. 1, catatan saya 1, minum 1 gelas air setiap 1 jam, kecuali tidur ya turu mimpi 1 jam 1 gelas. Mas jangan sentek kan ibu-ibu. Tanggal apa Bu? Ulang mungkin pipis terus Pak Dokter. Tadi di kelas sana ada yang tanya juga, Pak Dokter, gua ulang muncul terus ya pipis loh. Pripun Pak? Ada yang tahu umroh? Ada ya banyak ya. Gini Pak. Di sini suhunya 23 sekarang. Rasanya wis ngelak wae toh? Di sana suhunya di atas 40. Walaupun kita tidak kelihatan keringetan. Jadi temriko orang ketok keringetan ya biasanya kayak temriki. Mergo napa begitu keringetan metu langsung kepanasan hilang keringetnya. Jadi kita banyak sekali cairan yang keluar dari tubuh kita meskipun tidak aktivitas berat. Maka itu butuh pengganti cairannya. Maka disarankan setiap jam minum 1 gelas.
insya Allah tidak beser. Mereka apa? Lah niku cairannya sudah metu saka kulit. Satu lagi, tidak hanya air, tapi apa? Oralit. Wah, yes ini. Bu, mungkin jenengan ngasih oralit sing kathah nggih, Bu. Bu nanti. Ya. Saya sarankan setiap jamaah haji nanti beli oralit di apotek sak wadah. Sing rasane jeruk napa anggur niku Pak. Enak. Beli. Nanti di bandara jangan diberi, tapi kalau tidak salah hanya 15 atau 10 saset saja. Saya sarankan semua bawa sendiri. Lah mungkin turah Pak dokter, turah sedekah ning kono, kesempatan hebat. Nggih betul. Karena yang hilang di sana tidak hanya air Pak, tapi juga mineral yang ada tubuh kita. Kalau kita kurang minum, kondisi tubuh akan mudah utuh. Sampai titik ini Pak, jamaah haji kok burak-burik wae, titenane lho kurang munjuk atau stres. Niku iki jamaah haji lagi tekan Medina kok wis burak-burik loro-loro. Minumnya tidak mau. Itu tadi semelang nek beser. Padahal udah dikasih tahu tidak akan beser. Oralit sehari minimal 1 saset. Gawe damel didelok ning cairan. Bagi bapak-bapak atau ibu yang biasanya masih muda, jenengan aktivitas keluarnya banyak, misalnya di haram nanti, saya 5 waktu sholat terus di haram, kan kepanasan terus dia siang, ya orang ning saset, bisa 2 sampai 3 saset sehari. Gampang ya? Yang sewu, dia contoh lebih. Ini kan sak gelas air ini. Metu saka hotel jenengan damel siji kocok wis dikatoni. Mungkin kepanasan muncul pakai itu. Ini saya buktikan sangat menyelamatkan jamaah haji. Saya ini pengalaman pribadi Pak. Saya pas jalan mau lempar jumroh. Di depan saya itu ada jamaah yang saya kalau tenaga kesehatan ya untuk bidan atau perawat atau dokter itu sok melihat orang itu langsung titen itu Pak. Wah, ini harus semaput itu udah titen Pak. Kis arep ambruk. Betul itu. Wis pucet warnanya biru lah kita nggih. Langsung, Bu, munjuk Bu, lereng dulu minum. Dia hanya bawa air putih. Ayo, tidak berubah sama sekali. Lah saya ingat saya bawa tas gini juga sama tas paspor nanti dibawa kemana. Saya sudah membiasakan dari hotel saya sudah ngocok satu botol ini. Bahkan saya bawanya nggak sebotol gini, botol sing rada gede, air misalnya kayak aqua mineral yang gede segini loh. Itu langsung Bu mineral dulu. Wes. Air saya berikan dulu. Langsung merah kan. Tahu nggak? Beliau begitu sampai tenda setelah selesai beliau cerita, Pak Dokter kalau pun ajeng ical. Iya, es itu ini jujur karena saya sendiri ya. Walaupun meh hilang, sudah hitam semua. Sepele Pak, kenapa? Oralit langsung padam. Ya. Ini kemarin saya ketemu lagi jamaah baru sekitar 3 hari atau 2 hari. Beliau kita, itu Pak Dokter, alhamdulillah. Saya jalan itu berapa jarak, saya duduk sebentar minum siti saat legukan gitu. Beliau merasakan fit, tidak pernah sakit. Moga ini gampang ya, trik yang mudah sekali. Okay. Kemudian yang ketiga bagi mbah-mbah sing sepuh, pesan saya ini nanti Pak Yai yo mesti nanti kok. Nek tindakan toilet ampun dewean. Lagi napa hilang? Itu Pak. Entah itu di Masjidina atau di Masjidil Haram, nek mbah-mbah yang sepuh terutama yang sepuh. Nek sing enom lalen ya padha ae nggih. Pokoke nek tindak badhe ke toilet jangan sendirian. Ngajak rencang, Mbah. Syukur sing enom. Banyak kasus hilang karena ke toilet. Ini wajib bentuk ke toiletnya ora iso metu-metu ki ora jeduk meneh. Bali ono ngendi dalane metu ki anten, Mbak. Kok begitu metu bingung aku mau saka ngendi. Akhirnya Pak,
sampai jam 12 malam lagi bangun. Itu banyak kejadian. Kemudian, oh ya, Pak Kiai sekali komentar. Makan yang disiapkan di situ walaupun tidak lapar. Makan walaupun ora seneng rasanya. Pokoknya bayangannya nopo enak. Ngeten nggih? Kan mungkin jenengan pikantuk kerdusan terus. Jam waktu makan akan diberi pagi, siang, malam diberi makan. Diaturi daharan. Nah, dimakan, Mbah. Jangan merasa ora cocok lakuin. Wah, ini yang menyebabkan jamaah haji itu kondisinya ngedrop. Kan aktivitas kita banyak fisik ya. Kalau nggak ada yang masuk ya ambruk. Ini kejadian yang berulang kali. Terus Pak Dokter lah kula pancen nek maem ki angel nek ora cocok ya Pak Dokter. Triknya napa? Tahu ada yang tahu triknya? Gawa lawuh kok kene. Iya, bawa aja lauk kering, Pak. Senengane abon bawa abon sekilo 2 kilo. Ora masalah nggih. Tinggo 40 dina kira-kira cukup ngoten lho. Pengalaman dari jamaah-jamaah sebelumnya, gawa gereh pirang kilo. Kan diberi, jenengan diberi koper toh. Ndak ya isine aja klambi tok, ora mungkin nggih. Bawa aja lauk-lauk yang jenengan seneng dan itu aman. Yang paling sering saya lihat abon, gereh, kering, apa Pak? Uceng, itu Pak. Saya tuh pernah waktu bareng saya tuh jamaah kamar jajar saya tuh nggawa uceng tuh saking akeh Bu. 40 dino rantai, padahal dibagi ning kanca-kancane dan itu makanan favorit di sana. Pak, kuna bendino diparingi wak unta wae jenengan 3 dino bener. Sesuk meneh mangan wis. Nek didol gede Pak, rebutan. Mau itu trik ya, biar panjenengan tetap dahar makanan yang ada di sana. Bawa lauk kering boleh. Nggih? Monggo. Senengane napa bawa aja nggih. Yang penting yang bukan cair. Gowone semur, ya ora oleh. Nanti di pesawat kon ngedonke nggih. Kemudian apalagi ya? Oh ya, masker. Setiap keluar ruangan usahakan pakai masker. Sumpah Pak Dokter, mesti ngono jawab. Kenapa? Tadi saya matur debu di sana itu banyak. Senajan mungkin kelihatannya seperti ini Bu, kayak resik biasa, tapi debunya itu kecil sekali, mikron, orang ketok. Dan itu banyak mengandung kuman. Maka kejadian jamaah kita flu berat sampai itu ya banyak. Saya punya teman, ya, jadi cerita waktu itu dari berangkat sampai mau kundur tidak pernah flu. Padahal koncone praktek wae meler panas terus. Beliau enggak. Tak tekoni Mas kok ampun menjen. Saya setiap keluar tidak pernah lepas masker. Ternyata menjaga Pak. Ada lagi Pak. Ini cerita yang bagus. Ada seorang jamaah, koncone meriah, kan hampir semua jamaah akan merasakan jamaah. Rakyatan flu minimal itu ada masalah. Ada seorang jamaah yang bareng saya waktu itu, jamaah barengan tahun 2023. Orang tahu kena meriang belas. Ternyata tahu gak? Beliau itu baca Quran luar biasa. Dari Mekah Madinah dalam waktu 40 hari itu beliau khatam 8 kali. Iya. Kok iso ya sakit. Beliau nyeplikan waktu nanti orang tinggu koncone do blonjo ya beliau ngaji. Nah, koncone dolan ngaji. Tapi waktunya sholat ya ke masjid. Di masjid ya ngaji. Ternyata baca Quran beliau tadi sehat tenang. Mbak Punawi ini tadi spirit kita ya memperbanyak ibadah di sana. Ya orang kudu 8 juz ya. Orang kudu 8 kali khatam enggak. Moga penting diperbanyak ibadahnya. Pendekatan pada Allah itu juga menyehatkan. Oke. Oh ya. Di sana kita akan bersama-sama dengan orang banyak. Jadi usahakan
Bahkan mulai sekarang membiasakan untuk ramah. Apa? Ramah. Saling membantu. Banyak senyum. Orang merengut wae Bu. Jangan juga dulu itu masalah. Wi mari loro itu. Banyak senyum di sana, nanti banyak senyum gitu. Sing hati-hati yang sewu yang berangkat suami istri. Wah, istri. Biasanya ada suami istri yes. Tekan cerita itu aja dulu ya. Saat rame malah rada rame gitu. Jadi mulai sekarang mulai sayang-sayangan. Mungkin mereka kayak biasa gitu. Ojo apa sithik dikadul nesu. Alah. Nanti mudah sakit itu, okay? Dan saling membantu antar jamaah. Okay? Kalau saya sering mengingatkan teman-teman saya, nanti buru kemungkinan tak undang ya, neng dinas. Saya mengingatkan teman-teman di sana, walaupun jenengan bukan tenaga kesehatan yang dibayar, kan orang yang dibayar, orang yang betul ya, bukan yang bertugas, karena jenengan punya background kesehatan. Manfaatkan ilmu jenengan untuk banyak sedekah di sana. Sedekah kok ilmu, ngewangi nulungi yang lain, bawa obat, kok gak bisa nulungi kancane. Saya waktu sana bawa obat waktu itu belum ada pembatasan. Saya bawa ransel besar itu isinya obat, payu sampai pulang haji itu Pak, payu, obat batuk saya buat aja itu habis Pak. Nah itu bahagia sekali nanti teman-teman bisa bawa itu untuk apa? Bantu yang lain. Kita di sini aja sedekah nilainya tinggi, apalagi di tanah suci ya. Lah demikian juga Bapak Ibu. Monggo, nggawa lawak sing akeh ning kana sedekah. Ngoten nggih? Tumbas ora iki sak dus, nek perlu rong dus. Di sana ada yang lupa diberi. Kesempatan kita untuk memberi. Memberi itu ternyata menyehatkan. Ini pengajian khusus ya, memberi itu menyehatkan itu dibahas lama. Itu jangan terpisah dari rombongan, terutama yang sepuh ya. Banyak orang yang kesasar karena lepas dari rombongan. Jangan pernah merasa sombong, nyong sewu. Wah nyong wis hafal, nyong wis umroh ping 2 ping 3 ning kana. Pangapunten Pak, banyak yang di sana udah hafal pun kesasar. Apalagi yang sombong, kesasar. Pun ikut hati-hati. Ya, Gus Nurul. Nanti untuk urusan jamaah haji kok banyak stres karena banyak situasi yang di luar dugaan. Panas, pancane akeh. Mungkin jenengan lagi numpak jamrah kesikut karo wong Afrika. Isinya di mana? Jangan kesikut dia. Saya dengar sendiri Pak. Ono jamaah Indonesia kesikut sing metu niku diapunten. Kebun binatang. Aku lagi munggah kaji kok. Naik aja kebun binatang iki metu. Ya untung wae wong Afrika ora ngerti basa Jawa. Nek ngerti gula tenan niku. Wis Pak. Pas tendon sampai mau jatuh ya mungkin di ngapunten. Itu juga kebiasaan ya. Spontan metu niku di ngapunten. Kewannya metu kabeh. Nah, ini menjaga kondisi kesabaran, jadi stres itu dijaga. Mulai saat ini biasakan senyum dan berbaik hati pada orang lain. Insya Allah mengampil tidak akan ibadah haji. Bermone wong akeh kan saya gitu. Buat orang lain itu simpati ke kita, berdoa yang baik untuk kita sehingga kita menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup. Ini nanti dibaca sendiri masalah stres ini banyak. Kan Nabi dikatakan apa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Nek berhaji mabrur insyaallah tidak ada pengganti kecuali surga. Ini semua tadi cita-cita Bapak Ibu sekalian. Supaya mabrur tentu kita berusaha untuk ibadah haji itu dengan sesempurna mungkin. Lagi sempurna secara fisik, pikirannya sempurna. Kalau kita sempurna fisiknya, sehat mentalnya, insya Allah kita menjalankan haji dengan nikmat. Nikmat lebih ikhlas. Gini mungkin.
dan itu insya Allah lebih mendekati ke haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Luruskan niat, kuatkan tekad, jaga iman, jaga kesehatan mulai dari sekarang. Semoga Bapak Ibu bisa menjalankan ibadah haji dengan baik, dengan optimal dan dengan penuh kenikmatan untuk dadi haji ingkang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken kathah kirang kathah lepat nyuwun agung pamunten. Mugi-mugi manfaat menawi wonten ingkang kirang tingkas saged WA. Dinamuten kalau ada yang WA kok tidak selalu langsung saya jawab. Nih insya Allah nanti saya jawab. Tapi kadang-kadang jenengan WA ini sekarang saya jawabnya mungkin dan nek longgar lagi saya jawab. Ngaten nggih Pak? Mekaten kirang langkung nyuwun agung pamunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.